itu paspornya. Banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi ketika di luar sholat mereka tidak seperti orang yang sholat. Banyak orang yang tidak sholat, ketika mereka di luar sholat mereka sedang melaksanakan sholat. Tapi yang ketiga, banyak orang yang sholat, ketika di luar sholat mereka sedang melaksanakan sholat. Itu kan setelah Rasulullah ini kan itu warasatul anbiya ini kan itu pertama itu para sahabat kan minan nabiyyin kan para nabi kan termasuk mencakup sahabat kan nabiyyin wasuhada wasolihin itu kan wasedikin iya itu. Jadi itu konteksnya. Kalau diri kita pengen wujud ada rasa ikhlas sahabat, pemirsa. Wujud itu rasa ikhlas itu gitu kan. Bagaimana Rasul para sahabat ini gitu kan menjalankan syariat Rasulullah, sholatnya bagaimana gitu kan, muamalahnya bagaimana, muasarohnya bagaimana, dan akhlaknya terutama bagaimana. Paling utama tinggi itu akhlak gitu kan. Jadi pertama cara mengikuti para sahabat itu adalah dakwah ilallah, dakwah menuju jalannya Allah, ya kan, menuju jalannya para nabi dan rasul dan para aulia, ya seperti itu Ustaz ya. Itu yang pertama. Yang kedua seperti apa Ustaz? Ya ini apa, muamalah. Bagaimana muamalahnya? Nah sekarang banyak umat Islam ini muamalahnya rusak. Perjalanan ini karena muamalahnya rusak gitu. Lihat aja, walaupun yang sudah taat gitu kan, rajin mempeng sholatnya, zikirnya, puasanya, tapi muamalahnya kadang-kadang ngejelekin, ngebohongin orang gitu kan, itu curang sama orang. Nah itu muamalah. Kalau bahasa orang awamnya itu berniaga pekerjaan, saling kan? Jual beli. Ya, saling jual beli. Praktek kalau bahasa. Itu juga harus mengikuti tata cara para sahabat yang dicontohkan Rasulullah SAW. Terus ketiga muasaroh. Muasaroh ini pergaulan. Bagaimana pergaulannya? Jadi diri kita ini kalau ingin dihargai gitu kan, harus di tempat yang betul-betul ini sesuai dengan habitatnya, baru kita akan dihargai nilai kita gitu kan. Tapi diri kita walaupun alim gitu kan ya, punya ilmu, nggak sesuai di habitatnya, dicemooh, banyak terjadi kan. Nah, ucapan para ilmu ulama, ustaz, ngomong apa sih jadi kan? Nah, di depan baik, di belakang itu rusak muasarohnya kan, tidak bisa membedakan gitu kan. Nah, terus akhlak itu yang terutama. Jadi kesempurnaan akhlak itu ya wujudnya dalam sholat 5 waktu juga gitu. Sholat 5 waktunya bagaimana gitu kan ya. Terus bagaimana dia memuliakan saudara muslim, bagaimana memuliakan alim ulama, ini harus wujud. Nah diri kita ini belum ada rasa takjim mungkin, belum rasa takjim gitu kan. Bagaimana para ulama, kiai, ustadz itu mencari ilmu, kadang-kadang kita nyepelein. Nah ini istighfar kita, padahal itulah bakal menjadi syafaat, menjadi penolong kita kelak. Maka sering-seringlah kita itu ya, nggak, walaupun sesibuk apapun kita, seminggu sekali lah kita sholat dengan ulama, kiai, tanya perkara agama gitu kan. Terus kita sayangi yang muda, anak-anak kecil. Nah, fitrah anak kecil ya bermain sukanya, jangan dimarah-marah. Ini kadang-kadang marah. Nah ini apa, hati kembali kan itu. Terus tidak bisa bergaul, itu kan memuliakan dengan sesama gitu kan, berbaur dengan berbeda-beda watak kita ini beda. Kita tidak bisa menempatkan gitu kan, kadang-kadang sering gibah gitu ya, fitnah gitu kan,
sholat ngejojong terus. Banyak terjadi ya. Berarti sholatnya itu belum tegak. Belum. Yang Padahal kan seharusnya suruh diri kan sholat inna kan. sholata tanha Anil fahsya'i wal munkar. Munkar. Sebenarnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Munkar. Nah, dari ayat itu, kenapa setiap muslim itu sering melaksanakan sholat tapi Masih munkar. masih menjalankan keji dan mungkar itu? Iman. Iman. Perkara iman. Maksudnya kepada iman, bro. Tauhidnya. Karena para sahabat saja masih diingatkan oleh Rasulullah, jaddidu imanakum katanya. Nah kita bagaimana cara mencari iman? Belajar iman bagaimana? Sudah ada contoh dengan para sahabat, para wali-wali dulu bagaimana mencari iman gitu kan, keyakinan kita. Saya tertarik dengan sifat-sifat para sahabat ini, Ustaz, di mana ada 6 sifat para sahabat yang tidak dimiliki oleh umat di zaman sekarang itu, Ustaz. Ya, 6 sifat para sahabat itu ya, Ustaz. Yang pertama Luas satu itu, Ustaz. tabligh ya, Ustaz. Iya, dakwah tabligh. Kalau kita Gimana, bahas Ustaz? itu penjabaran 6 sifat sahabat itu. Ini kalau seandainya ada tertanam di tengah-tengah umat 6 sifat sahabat ini subhanallah ini. Akan wujud gitu kan, pribadi-pribadi Islam yang betul-betul gitu kan, seperti dakwah ilallah gitu kan, dakwah tabligh, dakwah tabligh, dakwah dan juga menyampaikan gitu kan, taklim wa taklum. Nah, sudah wujudnya taklim kita wa taklum ini gitu kan. Jangan hanya kita hanya sebagai batas ngaji taklim mingguan, tapi amaliannya lemah gitu kan. Itu yang ketiga itu zikir sholat khusyuk wal wudu. Apa itu yang dimaksud sholat Ya, khusyuk? bagaimana kita konsentrasi batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seolah-olah kita ini apa? Melihat Allah gitu kan. Dengan ilmu ihsan ya. Dengan ihsan itu kan Ya, itu. kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah menyaksikan kita. Iya, betul. Ihsan ya, Ustaz. Iya. Terus itu yang disebut sholat khusyuk wal wudu, gerakan-gerakan sholatnya. Nah, di kita ini kan banyak gitu kan ya. Mungkin kita pernah ngelihat teman-teman jamaah juga gitu kan. Praktek sholat ini kan banyak khilafiyah ya. Banyak bab apa? Usul fikihnya, perbedaannya. Tapi setidaknya kita harus belajar. Ini kadang-kadang kita kan ikut-ikutan doang. Nah, takbir buta gitu kan. Nah, ini gerakan sholatnya harus belajar bagaimana kesempurnaan. Berangkat dari Ilmu dong, harus ilmu. Iya. Amal wal amalu tabi'u ya saja. Tuh. Terus bacaannya. Terus untuk mendapatkan itu bagaimana? Di luar sholat kita, di dalam sholat kita amalkan, di luar sholat kita amalkan. Seperti contoh, ketika sholat kita menundukkan pandangan, ya kan? Menundukkan pandangan kan? Ya, melihat ke tempat sujud. Sujud gitu kan? Nah, di luar sholat pun kita harus menundukkan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan, seperti melihat wanita yang bukan mahramnya. Tuh, maka dapat nanti itu, bakal dapat apa? Sholat khusyuk wal wudu. Terus lagi contohnya di dalam sholat kita mengucapkan assalamualaikum kan? Di luar sholat pun kita mengucapkan assalamualaikum dengan saudara-saudara kita. Uluk salam yang kenal sama yang tidak dikenal, tapi realita. Kita ketemu teman sahabat, oi Arpindi, ada mau kemana? Nah, padahal subhanallah kalau kita amalkan bergetar arsy. Assalamualaikum, padahal itu kan doa. Doa untuk tidak hanya sebatas kita tahu belajar berapa tahun gitu kan, misalnya terutama ini gitu. Tidak, tetap kita cari ilmu gitu kan. Karena dalam syariat kita gitu kan, dalam ubudiyah juga kadang-kadang masih belum ada ini ya, masih kadang-kadang salah gitu kan. Kalau kita mutola'ah lagi gitu kan, nah ini wajib. Maka itulah konteks hadis Rasulullah itu kan, sampai ke yang air lahat kan, suruh belajar ilmu itu kan. Ini dalam konteks terus belajar gitu kan. Jangan cepat puas dengan apa yang sudah ada, sudah dipelajari, tapi teruslah belajar. Ya. Jadi zikir, kita nih zikir juga gitu kan. Kita minimalnya gitu kan,
Zikir itu kita jaga, zikir pagi dan petang, gitu kan. Nah, zikir setelah sholat itu kan kita zikir, kita sempatkan setelah misalnya sholat subuh gitu kan, zikir sholawat, bersolawat pada Nabi gitu kan. Nah, terus istighfar gitu kan. Terus sampai asar, nah, zikir pagi dan petang ini kita amalkan. Nah, dalam zikir ini pun ya harus kita amalkan juga untuk mendapatkannya di luar zikir ini kan. Nah, kita banyak berzikir ketika kita lagi santai-santai begini, walaupun ngobrol tapi hati tetap berzikir, kalbu berzikir, lagi ngojek berzikir, ya gitu kan. Mau kemana kita berzikir, kan? Gitu. Jadi ilmu ini harus betul-betul di situ diiringi dengan zikir. Zikrullah, ilmu, Ustaz. Nah. Kalau tanpa kita berzikir, ini akan menjadi kesombongan. Karena setan juga Bisa pakai lebih hebat zikirnya, ilmunya. Nah, Itu, maka jadi ilmu ma'azikir. betul. Maka orang alim ini sama Ustaz itu harus banyak zikir. Iya, sedekah. Artinya kan lagi zikir. Iya, itu. Jangan diganggu-ganggu, lagi zikir. Jadi pentingnya itulah ya. Iya. Walaupun kita bayolan gitu kan, tidak ada satu perkara yang tidak direncanakan. Ini sudah rencana Allah. Iya. Kita bicara ini, bicara. Allah hadirkan kita gitu kan dalam malam ini gitu kan, sudah ditulis di dalam firman Allah gitu kan. Kita bicara kupas aja. Berarti Ustadz paspor pada malam hari ini berarti Ikhlas. ikhlas itu. Oh, Sesuai dengan perkara yang sholat lalu kemudian diamalkan, itu paspornya. Banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi ketika di luar sholat mereka tidak seperti orang yang sholat. Banyak orang yang tidak sholat, ketika mereka di luar sholat mereka sedang melaksanakan sholat. Tapi yang ketiga, banyak orang yang sholat, ketika di luar sholat mereka sedang melaksanakan sholat. Itu yang lebih bagus rupanya, saudara-saudara. Itu saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Jikalau ada kesalahan kata-kata dari kami Maaf, dorong minum obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.